Tangis sang ayah pecah melihat wajah anaknya pucat pasi dalam selembar foto kisah haru korban kerusuhan Kanjuruhan Malang. Kerusuhan di Kanjuruhan Malang menyisakan kepedihan mendalam. Banyak orang tua kehilangan anak akibat menjadi korban kerusuhan. Kementerian Kesehatan sampai Senin siang mencatat korban akibat tragedi itu mencapai 437 orang. Adapun korban yang meninggal dunia mencapai 131 orang. Sugianto, warga Pasuruan tak kuasa menahan tangis ketika mengetahui putranya, M. Nizamuddin, yang masih berusia 15 tahun, telah tiada. Masih teringat di benaknya pesan terakhir yang dikirim sang anak saat berada di Stadion Kanjuruhan Malang untuk menonton pertandingan Arema FC versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober 2022. Tak disangka bahwa pesan itu menjadi salam perpisahan dari sang anak yang masih SMP. Nizamuddin menjadi satu di antara 131 korban tewas dalam tragedi kerusuhan setelah pertandingan Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang. Tangis ayah M. Nizamuddin, Sugianto, pecah setelah melihat wajah anaknya pucat pasi dalam selembar foto di kertas HVS berukuran A4. Pria bertopi baseball hitam itu terus-menerus menyeka air matanya yang tak henti membasahi pipinya. Apalagi saat dirinya yang duduk di kursi area tunggu depan lorong utama kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dihampiri Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Tangis Sugianto kembali pecah untuk kesekian kali. Ngapunten, niku sempet wonten napa firasat-firasat aneh napa pripun? Bisa jane iki wonten perasaan aneh di wong tapi mboten saged kedalaken, mboten saged ngutarakaken apa yang tadi terjadi. Bapak dua anak itu menyebut anaknya yang menjadi korban tersebut merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Sejak Sabtu 1 Oktober 2022 pagi, sang anak memang telah berencana pergi bersama sejumlah teman sekolahnya ke Malang sekaligus melihat pertandingan big match Arema FC versus Persebaya. Entah firasat atau bukan, sejak Jumat 30 September 2022 malam, rencana sang anak untuk bepergian keesokan harinya itu dirasa berat baginya. Sugianto merasa berat memberikan izin kepada sang anak untuk menonton pertandingan tersebut di stadion. Kendati demikian, ia juga tak mau melihat sang anak malah menjadi murung karena dilarang menonton dan bermain bersama teman-temannya. Enjing niku wis saderenge pamitan. Jane pamitan iku sonten. Injing di bati budal nomboran 14 napa. Boten sreg nggih. Aneh nggih. Biasanya tulen-tulen biasa jenengan santai mawon ya, tapi kok hari itu kok aneh ngoten nggih, Pak. Hingga kabar tak mengenakan diterimanya semalam. Sejumlah teman anaknya memberikan kabar bahwa M. Nizamuddin hilang dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Sebelum akhirnya diketahui jika sang anak menjadi korban dalam kerusuhan tersebut, Sugianto mengungkapkan dirinya terakhir kali berkomunikasi dengan sang anak pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau 2 jam sebelum pertandingan yang dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Terakhir kontak jam pinten? Terakhir kontak. Waktu pertandingan itu sekitar jam hampir maghrib. Nggih. Kulo kontak, kulo telepon, jane boten jawab, tapi jangan menjawab WA. Cuma Pak, cuma gitu doang. Mantan boten ada kontak sampai pagi sudah terjadi aja. Ia sempat menelpon nomor ponsel sang anak namun tak direspon. Meskipun tak lama kemudian, sang anak sempat membalasnya melalui pesan WhatsApp. Sugianto tak menyangka pesan WhatsApp tersebut menjadi kalimat terakhir dari sang anak sebelum tewas. Sementara itu, Kepala Desa Karangpandan, Ahmad Yunus mengatakan, pukul 14.25 waktu Indonesia Barat, mobil jenazah yang mengangkut M. Nizamuddin hampir tiba di rumah duka yang berlokasi di Karangpandan, Rejoso, Pasuruan. Sementara itu, Ketua PSSI Muhammad Iriawan menegaskan, Arema FC dikenai sanksi dilarang berlaga di kandang Stadion Kanjuruhan selama semusim berlangsungnya Liga 1. Selama berlangsungnya proses investigasi yang dilakukan kepolisian, termasuk investigasi dari pihak PSSI Pusat yang turun langsung ke Malang. Kurun waktu sepekan, Iwan Bule, panggilan akrabnya itu, Liga 1 akan dihentikan.
Sementara itu, pelatih Arema FC, Javier Roca, mengaku siap dipecat atas kekalahan yang dialami tim Arema FC usai kalah 2-3 di kandang melawan Persebaya Surabaya Sabtu 1 Oktober 2022, terlebih karena kekalahan itu mengakibatkan ratusan Aremania meninggal dunia. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!